Oke, saya ulangi lagi. Deret geometri tak hingga itu bagian dari barisan dan deret geometri. Cuma karena dia hubungan sama tak hingga dan dia hubungan sama deret, yang mana deret itu disimbolkan dengan tanda penghubung adalah tambah. Berarti yang kita bahas nanti adalah terkait dengan jumlah deret itu nanti. Yang namanya deret itu biasanya bernilai positif, itu ya, karena jumlah biasanya gitu. Jadi nanti jawaban kalian pasti nanti jawabannya adalah bernilai positif untuk jawaban soalnya gitu. Oke, kita bicara tentang jumlah deret geometri tak hingga. Kalau dalam matematik, jumlah itu disimbolkan dengan S. Tak hingga itu tulisnya adalah S yang dibalik seperti ini. Oke ya, namanya S tak hingga atau jumlah deret geometri tak hingga. Ada nggak jumlah deret aritmatika tak hingga? Nggak ada. Jadi yang ada cuma untuk tak hingga deret geometri itu cuma ada di bagian geometri aja. Untuk aritmatika nggak ada yang tak hingga seperti ini. Jadi yang kamu harus perhatikan itu. Ketika hubungan sama deret geometri, berarti kalian bakal ketemu namanya rasio. Rasio kemarin kalian punya rumusnya adalah U2 per U1 sama U3 per U2 atau U4 per U3. Tergantung dari angka yang kalian mau pakai buat menghitung, intinya gitu. Biar lebih gampang gitu. Kemudian dari sini yang kamu bisa perhatikan lagi itu adalah untuk bagian ini. Oke, bagian yang lain yang kamu bisa perhatikan itu adalah ini. Untuk tadi kalian buat mencari yang namanya rasio adalah seperti itu tadi. Kemudian ada bentuk yang lain terkait dengan yang namanya bentar. Saya mau pakai itu. Mana ya tombol saya ya? Pointer saya. Oke, lanjut lagi. Ini soalnya dalam bentuk seperti ini, kalian punya rumusnya adalah ini. X tak hingga. X tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 min R atau air. Dengan A adalah suku pertama, R-nya itu adalah rasio. Rasio tadi diperoleh dari U2 per U1 sama dengan U3 per U2 atau U4 per U3. Milih salah satu dari ini. Bisa yang ini, bisa yang ini, atau yang ini. Bukan ketiga-tiganya, cuma salah satu aja. Contohnya ini, diberikan suatu deret geometri tak hingga adalah 3 plus 2 plus 4 per 3 plus dan seterusnya. Ini. Kemudian karena dia adalah deret geometri tak hingga, langkah pertama adalah kamu mencari A-nya, kamu cari R-nya. Kemudian yang saya gunakan adalah A-nya, suku pertama adalah 3. Kemudian untuk rasionya kita gunakan 3 dan 2. Kenapa 3 dan 2? Karena 3 dan 2 itu bilangan bulat. Jadi lebih gampang buat menghitungnya. Kalau pakai per-peran seperti ini kan lebih susah. Jadi kamu pilih yang kira-kira memudahkan kamu buat menghitung. Jadi jangan yang memilih yang mempersulit kamu sendiri gitu. Nah sekarang R-nya adalah U2 per U1. U2-nya adalah 2. U1-nya adalah 3. Jadi 2 per 3. Nah sekarang dari sini kamu punya lagi kalau kamu disuruh nyari jumlah deret tak hingga. Masukkan ke rumus. Rumus kamu adalah air A per 1 min R sama dengan karena A-nya adalah 3, berarti 1 min R kamu adalah 2 per 3, diganti 2 per 3. Jadinya adalah 3 per 1 min 2 per 3. Kamu lihat bagian yang kirinya ini. 1 dikurangi 3 per 7. 1 dikurangi 3 per 7 adalah bagian bawah dikurangi atas. 7 dikurangi 3. Per-nya ngikutin. Oh, jadi 7 dikurangi bawah dikurangi atas itu adalah 4. 7-nya per-nya tetap. Lagi, 1 dikurangi 2 per 5. Itu jadinya adalah bawah dikurangi atas. 5 dikurangi 2 berapa? 3. 5-nya tetap. Nah, sekarang yang soalnya
1 dikurangi 2/3, berarti 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Dibagi pernya tetap 3. Itu. Jadi dapatnya sepertiga, dapatnya itu. Misalkan kamu ada permasalahan dengan menghitung pecahan, kamu adalah bisa menghitungnya dengan cara seperti itu. Nah, sekarang ini kan dibagi pecahan. Kalau dibagi pecahan supaya jadi kali, dia dibalik. Oh, 3 dikali 3/1. Yang awalnya 1/3 dibalik jadi 3/1. 3 kali 3/1 adalah 9. Karena 3/1 adalah 3 ya. Dan 3 kali 3 adalah 9. Kemudian yang kedua, yang kamu punya adalah, soalnya lagi sama. Ada sukunya 6 tambah 3 plus 3/2 plus dan seterusnya. Kenapa tandanya plus? Karena hubungan sama yang namanya deret. Oke ya. Kalau nama hubungan sama deret itu pasti operasinya tandanya adalah plus. Nah, sekarang tentukan jumlah deret tak hingga tersebut. Karena dia geometri, kamu disuruh nyari deret tak hingga, berarti yang kamu cari adalah deret tak hingga atau deret geometri tak hingganya. Jadi kamu suruh nyari S tak hingga. Nah, sekarang kamu cari A-nya dulu. A-nya dapatnya adalah 6. R-nya kamu adalah U2/U1. Ketika U2/U1, U2-nya adalah 3, U1-nya adalah 6, jadi 3/6. 3-nya sama 6, itu sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi setengah. Jadi caranya adalah menyederhanakan dengan dibagi oleh 3. 3, di sini dibagi 3, oh jadinya ini. Nah, sekarang dari sini yang kamu bisa perhatikan lagi, kamu disuruh nyari yang namanya S tak hingga. S tak hingga kamu rumusnya adalah A/1 min R. Sama dengan A kamu adalah 6. Kemudian 1 min R. R kamu adalah setengah. Jadi 1 dikurangi setengah. 6/1/2. Itu jadinya 6 dikali, setengahnya dibalik. Jadi 2/1. 2/1 adalah 2. 6 kali 2 adalah 12. Selesai. Ini adalah materi untuk semester kamu, mid semester nanti kamu pastinya. Nah, ini ditambahin dengan soal aplikasi soal cerita seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke yang namanya aplikasi soal ceritanya. Yang ini hubungan sama yang namanya barisan dan deret. Kalian punya soalnya seperti ini. Nomor 1. Diketahui barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 7. Suku ke-11-nya adalah 23. Ingat ya? Suku ketiga, suku ke-11. Suku ketiga berarti dia adalah U3. Kemudian kamu juga punya suku ke-11. Berarti U-nya U11. Berarti U3-nya adalah 7. U11-nya adalah 23. Rumus dari barisan aritmatika untuk suku itu adalah ini. A plus N-1 kali B. Oke ya. A plus N-1 kali B. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan. Yang pertama kan adalah U3. Kalau U3 berarti A plus N-nya diganti 3. 3 dikurangi 1 berapa? 2. B. Oh, jadi A plus 2B. Kalau U11 berarti A plus 11 dikurangi 1 berapa? 10. Jadi A plus 10B sama dengan adalah 23. Jadi yang bagian kanannya tetap. Yang kamu rubah bagian kirinya. Gitu. Nah, sekarang kita mau eliminasi. A-nya kan tanda sama, yaitu plus sama plus. Tanda sama min. Oh, berarti 2 dikurangi 10. Ini jadinya adalah 2 dikurangi 10 berapa? Min 8B. 7 dikurangi 23 sama dengan min 16. Kamu disuruh cari B-nya. Jadi min 8-nya disuruh pindah. Jadinya min 16 dibagi min 8 itu jadinya adalah 2. Kemudian A plus 2B sama dengan 7. Oh, berarti B-nya kamu tadi yang kamu peroleh yaitu 2. Itu dimasukkan ke B yang ada di sini. Yaitu 2 kali 2 sama dengan 7. Nah, sekarang A plus 4
sama dengan 7, A sama dengan 7 dikurangi 4, A sama dengan 3. Nah, sekarang kamu disuruh apa? Disuruh nyari yang pertama bedanya ketemu. Kemudian kamu disuruh nyari suku ke-15. Suku ke-15 berarti U15, tinggal dimasukkan. A plus 15 dikurangi 1 berapa? 14B. Sama dengan 3 plus 14 kali 2. Kenapa 2? Karena B-nya kamu adalah 2, A-nya kamu juga 3. Jadi dimasukkan semua. Dapatnya adalah 31. Kemudian kamu disuruh nyari jumlah 15 suku pertama atau S15. Rumusnya adalah N per 2 kali A plus U15 sama dengan 15 per 2 dikali 3 plus 31. Itu sama dengan 15 per 2 dikali 34 sama dengan 255. Gitu. Oke ya. Jadi yang kamu harus perhatikan itu adalah kamu harus tahu dulu yang di soal itu yang diketahui apa dulu. Baru kamu gunakan rumus yang bisa dipakai itu yang mana. Gitu. Jadi yang dipakai karena dia aritmatika pakainya rumusnya ini. A plus N-1 kali B. Oke gitu. Oke, yang kedua, soal terakhir untuk pertemuan hari ini, yaitu adalah ini. Diketahui barisan geometri, suku keduanya adalah 6, suku ke-6 adalah 96. Ingat dia geometri, kalau geometri yang dipakai rumusnya adalah ini. Ini kayak soal kamu waktu SMP ya. Nah sekarang, untuk suku kedua adalah 6, ini 6 ya. 6, kemudian karena rumusnya adalah A kali R pangkat N-1, oh berarti A kali R, N kamu berapa? 2. Berarti 2 dikurangi 1 adalah 1. Satunya nggak ditulis di sini. Ya. Jadi N-nya itu adalah U-nya U berapa. Jadi U-nya adalah U2, jadi N-nya adalah 2. Oh, jadi AR sama dengan 6. Kemudian adalah U6 sama dengan 96, berarti A kali R pangkat 6-nya dikurangi 1, yaitu 5. Tetapi jadi pangkat, sama dengan 96. Nah, sekarang kamu bergeraknya dari yang pangkat besar. Pangkat besar kamu adalah ini. AR pangkat 5. Oh, AR pangkat 5 sama dengan 96. Nah, sekarang kita gimana caranya memunculkan yang pertama, yaitu AR sama dengan 6. Oke ya. AR sama dengan 6. Ya. AR-nya adalah ini. Kita bikin kurung AR sama dengan AR-nya dulu. Kemudian ini kan R-nya pangkat 5. Di sini R-nya pangkat 1. Supaya jadi 5, R-nya pangkatnya tambah berapa? Oh, supaya jadi 5, 1 tambah 4 itu 5. Berarti R yang di luar adalah 4. Jadi R pangkat 4. Supaya jadi 5. Mikirnya gitu. Sama dengan 96. Kemudian AR kamu adalah 6. Dikali R pangkat 4 sama dengan 96. R pangkat 4 sama dengan 96 dibagi 6. Perkalian pindah jadi bagi ya. Kemudian R pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian R-nya sama dengan 2. Jadi kamu cari bilangan yang dipangkatkan 4 itu sama dengan 16 itu bilangan berapa? Mikirnya gitu. Oh, berarti dia 2 pangkat 4. Berarti jawabannya adalah 2. Itu mikirnya. Nah, sekarang kita disuruh nyari jumlah suku ketujuh. Kamu nyari yang A dulu. A-nya berapa? Menggunakan dengan persamaan yang paling mudah. Yaitu AR sama dengan 6. Karena R-nya 2, dimasukkan R-nya. Ya, mumet kamu kan. Mumet ya. Nah, sekarang R-nya diganti 2. Jadinya A kali 2 sama dengan 6. Kamu disuruh nyari A-nya. Jadinya 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, sekarang R kamu itu 2. Kira-kira supaya jadi positif, 1 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 1. Oh, pakainya adalah 2 dikurangi 1. Kalau 2 dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Oh, ini ada pangkatnya ya. Oh.
Ada pangkatnya. Ini jadinya adalah 3 dikali 2 pangkat 7 min 1 dibagi 1. Ini jadinya 3 dikali 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 itu adalah berapa? 128 dibagi 1. Ini jadinya 127 sama dengan 1. 127 kali 3, 1, 2, 8, 3. 381. Itu jawabannya. Gitu. Gimana? Pusing? Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Udah setengah jam ya. Saya akhiri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.